Majapahit, sebagai salah satu kerajaan besar, telah banyak mengilhami kehidupan pada masa kini. Usaha-usaha untuk mengungkapkan kebesaran kerajaan telah dimulai sejak Letnan Jenderal Raffles menguasai Pulau Jawa dan daerah sekitarnya. Dalam bukunya, History of Java, tahun 1817, dimuat beberapa keterangan mengenai peninggalan Majapahit yang menarik perhatiannya. Setelah Raffles, banyak sarjana asing, yang kebanyakan dari Belanda, ikut andil menyumbangkan pemikirannya dalam rekonstruksi Majapahit. Sarjana-sarjana itu antara lain, ahli bahasa Sanskerta, J. Liter, A. Brandes, 1857–1905. Haji Kern, 1833–1917. N.J. Krom, 1883–1945. Dan W.F. Stutterheim, 1892–1942. Pada tahun 1896, Brandes menerbitkan edisi pertamanya, tentang Pararaton, yang kemudian diikuti oleh artikel milik Kern pada tahun 1905 tentang Nagara Kretagama dan Kebesaran Majapahit. Serta, Krom, tentang Sejarah Hindu Jawa, Indo-Javaanse Geschiedenisch, pada tahun 1931. Selain itu, pada tahun 1960, Tijieout meluncurkan karya yang cukup komprehensif dalam menggambarkan keadaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk, berdasarkan kitab Nagara Kretagama. Karya itu sejumlah 5 jilid yang berjudul Java in the 14th Century. Selain para peneliti asing, anak bangsa pun tidak mau kalah dalam mengkaji kebesaran Majapahit. Pada masa awal kemerdekaan, ketika bangsa ini sedang memerlukan jati diri yang kuat akibat pengaruh kolonialisme yang cukup lama, Muhammad Yamin begitu antusias menyejajarkan kebesaran Sriwijaya sebagai Indonesia Jilid 1 dan kejayaan Majapahit sebagai Jilid 2-nya. Kemudian, ada Slamet Mulyana, Hasan Jafar, dan banyak lagi sejarawan muda yang juga sangat mendalam dalam mengkaji kebesaran Majapahit. Banyak ahli, baik asing maupun lokal yang berkutat pada peninggalan-peninggalan di Trowulan, yang ditengarai sebagai ibu kota Majapahit. Para peneliti tersebut mengais reruntuhan Majapahit, berkejaran dengan pabrik-pabrik pembuat bata yang menjamur di sekitarnya. Maclainipon adalah arsitek Belanda yang mengawali penelitian intensif terhadap sisa-sisa Majapahit di Trowulan. Terinspirasi dengan Nagara Kretagama terjemahan Brandes, ia menggali banyak lokasi di sana. Hasil investigasinya antara lain, fasilitas hidrologi Majapahit berupa waduk-waduk besar di sekitar Trowulan, yang berukuran kira-kira 175 meter kali 350 meter, dan kemungkinan memiliki daya tampung air hingga 350.000 meter kubik. Pada tahun 2003, tim dari Balai Arkeologi Yogyakarta yang dipimpin oleh Nur Hadi Rangkuti melakukan survei untuk mencari batas-batas kota Majapahit yang diperkirakan memiliki luas 11 km x 9 km, memanjang arah utara selatan. Dari penelitiannya telah ditemukan 3 lokasi batas kota yang ditandai dengan sebuah kompleks bangunan suci agama Hindu yang besar dengan yoni berhias naga raja. 3 batas kota tersebut adalah Klinterejo di timur laut, Lebak Jabung di tenggara, dan Sedah di barat daya. Berdasarkan ekskavasi arkeologis di situs Klinterejo dan Lebak Jabung, didapatkan gambaran mengenai bentuk bangunan suci Hindu di penjuru sudut penanda batas kota. Secara garis besar, pola tata ruang bangunan tersebut memanjang barat ke timur, yang terdiri dari 3 halaman. Pada halaman paling barat, terdapat bangunan terbuka, berumpak batu dengan batur-batu bata, mirip bangunan balai atau pendopo. Pada halaman tengah, terdapat sisa-sisa bangunan dari bata, dan pada halaman bagian timur juga terdapat bangunan bata, juga dengan yoni naga raja. Selain berhasil membangun hipotesis mengenai lokasi dan penanda batas kota, Rangkuti juga berhasil merekonstruksi pola pemukiman desa-desa Majapahit di sekitar Trowulan, di Kabupaten Sidoarjo, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang. Ia memiliki kecenderungan untuk menelusuri tepian Majapahit yang masih misteri daripada bagian dalam kotanya yang telah diobrak-abrik pembuat bata. Berdasarkan hasil penelitiannya, muncul hipotesis bahwa kompleks bangunan di sudut barat laut berada di Desa Tugu dan Desa Badas, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Di kedua lokasi tersebut ditemukan beberapa sebaran struktur bata.
Namun sayangnya, di sana tidak ditemukan Yoni Nagaraja yang menjadi simbol batas kota, dengan komplek bangunan suci Hindu. Adalah wajar dalam setiap penelitian menemui kesulitan-kesulitan. Akan tetapi, Majapahit sebagai imperium yang pernah harum, akan tetap menjadi magnet bagi sejarawan untuk mengungkap misteri kerajaan itu sedetail-detailnya. Demikian, terima kasih.